Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada sebuah pertanyaan yang muncul, yang umat Buddha bertanya, terutama mereka yang bermeditasi, berkenaan dengan ketika batin seseorang yang bermeditasi sudah tenang, batinnya sudah baik, sudah positif. Ketika mengamati objek meditasi, batin sudah terfokus dengan baik. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah ada hal-hal tertentu yang mesti ia lakukan? Kalau memang itu terjadi, maka yang perlu dilakukan hanya sekedar mengamati saja. Ini telah disampaikan oleh Sang Buddha secara implisit. Nah, jadi Sang Buddha dalam khutbahnya, yaitu Dveda Vittaka Sutta, menyampaikan dua hal dalam kaitannya yang ditanyakan. Ketika batin seseorang, ketika dalam pengembangan batin, tahu batinnya itu dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk. Apakah pikiran berkenaan dengan kesenangan indrawi, atau berkenaan dengan kebencian, atau berkenaan dengan keinginan untuk melukai, merugikan yang lain. Nah, ketika itu terjadi, maka seseorang harus mengupayakan, harus ada usaha, harus ada semangat untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Seperti kalau seseorang bermeditasi, tahu, oh batinnya sudah keluar, batinnya sudah mengembara, maka seseorang harus segera menarik batinnya yang tadinya mengembara kepada objek, atau melakukan berbagai macam perenungan, berbagai macam hal yang baik, agar kotoran batin yang muncul, menyusup ke dalam batin, menguasai batin, itu lenyap. Nah, itu harus dilakukan. Jadi seperti seorang penggembala. Jadi di India, biasanya pada zaman Sang Buddha, ketika berakhir musim hujan, atau di awal musim dingin, nah biasanya buah-buahan, apakah itu padi, jagung, itu mulai matang. Nah, ketika itu terjadi, seorang penggembala yang baik, yang bijak, dia akan mengupayakan agar sapi-sapinya tidak menyerang tanaman yang ada di pertanian, di perkebunan. Yang kalau kemudian sapi-sapinya sampai ke sana, maka ya itu akan bahaya bagi dirinya. Dia akan dihukum, atau akan didenda, atau akan dicela oleh masyarakat. Nah, melihat bahaya hukuman, celaan, denda karena membiarkan sapi-sapinya itu merusak tanaman yang buah-buahannya sudah mulai matang, tepat di akhir musim hujan atau di awal musim dingin, maka dia berusaha untuk bagaimana sapi-sapinya tidak ke sana. Apakah dengan cara memukul, atau dengan cara mencambuknya dengan cambuk kepada sapi-sapi tersebut. Nah, demikian pula, kalau seseorang bermeditasi, melihat, oh batinnya dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, maka dia harus senantiasa mengecek, senantiasa bagaimana mengembalikan batin yang buruk tersebut ke hal yang baik. Salah satunya adalah kepada objek meditasi. Nah, kalau itu dilakukan, maka batin seseorang akan cenderung menjadi baik. Batin seseorang akan terarah kepada hal-hal yang baik. Apakah kepada nikkama vittaka, pikiran-pikiran yang berkaitan dengan meninggalkan kemelekatan terhadap kesenangan indrawi, ataukah berkaitan dengan avyapada vittaka, pikiran-pikiran yang bebas dari kebencian, atau dengan kata lain pikiran cinta kasih, atau berkenaan dengan avihingsa vittaka, pikiran-pikiran yang bebas dari keinginan untuk melukai yang lain, atau dengan kata lain pikiran yang sifatnya adalah kasih sayang, memiliki kasih sayang. Nah, pikiran-pikiran yang baik itu akan berkembang dalam batin seseorang yang mengembangkan batinnya. Atau dengan, ya dalam konteks meditasi misalnya adalah objek keluar masuknya nafas yang ia kembangkan di sana, atau dengan kata lain yang dijadikan sebagai objek meditasi di sana, maka batinnya akan cenderung tenang, cenderung bersama dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, ketika batin sudah diam di sana, sudah berada di pikiran-pikiran yang positif, yang baik ini, lantas apa yang dilakukan? Ya hanya sekedar mengamati, hanya sekedar menjaga dan mengamati saja, menyadarinya saja.
Nah, itu akan berkembang sendiri kalau kemudian batin kita menjaga batinnya untuk senantiasa berpikir positif atau dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang positif. Nah, oleh Sang Buddha diumpamakan seperti seorang pengembala, terutama ketika di akhir bulan atau di akhir musim panas. Nah, biasanya kalau di akhir musim panas, semua panen dari perkebunan, dari pertanian, itu sudah dibawa ke perkampungan. Jadi ladang-ladang persawahan itu kosong. Nah, di sana seorang pengembala yang membiarkan sapi-sapinya ke sana, ke ladang yang kosong. Nah, jadi hanya sekedar ketika sapi-sapinya sudah di sana, ya sekedar duduk di bawah pohon atau di tempat terbuka, ya sekedar mengamati sapi-sapinya yang sedang berkeliaran di lahan yang kosong, di sawah yang kosong, atau perkebunan yang kosong. Hanya sekedar mengamati saja. Nah, artinya adalah ketika batin kita sudah berkembang dalam hal-hal yang baik, batin kita sudah menjadi seimbang, batin kita sudah tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, apa yang mesti kita lakukan? Sekedar mengamati. Sekedar menjaga dan mengamatinya. Just be aware. Nah, dengan demikian, dengan cara itu saja, batin yang baik akan semakin berkembang. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam kita bermeditasi. Ketika kotoran batin muncul, upayakan untuk dilenyapkan. Ketika pikiran sudah mengembara, upayakan untuk dikembalikan kepada objek keluar masuknya nafas. Kalau kita menggunakan objek keluar masuknya nafas. Tetapi begitu batin sudah baik, batin sudah tenang, batin tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang buruk, dalam bermeditasi, batin sudah bersama dengan objek nafas dengan tenang, rileks, sadar, penuh perhatian, maka yang dibutuhkan hanya sekedar mengamati, menyadari, dan tidak lebih dari itu. Dengan demikian, itu saja membawa kepada kemajuan batin itu sendiri. Semoga penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.